Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak BKN, Bapak Wakil Kepala BKN, kemudian Sesama BKN, Bapak Deputi Mutasi, Bapak Deputi Sinka, kemudian Bapak Ibu Kakandet BKN, dan para pejabat pertama di lingkungan BKN yang hormati. Kemudian juga Ibu Karo SDN Dikbud, para kepala BKD, BKP SDM di instansi yang melaksanakan P3K 2019. Izinkan saya mewakili Bapak PLT Deputi SM Aparatur, Bapak Teguh, yang kebetulan pagi ini beliau tiba-tiba ditugaskan untuk mendapat undangan rapat dari Setnek. Dan untuk mempersingkat waktu, izinkan saya boleh di share screen. Tugas dari untuk menyampaikan paparan terkait dengan tahap 1 yang disampaikan dalam acara rakor persiapan pengangkatan P3K tahun 2019 tahap pertama. Baik sekalian, sebetulnya kalau terkait dengan dasar hukum P3K ada di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kemudian Perpres nomor 38 tahun 2020 yaitu tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian juga turunan berikutnya adalah Perpres tahun 98 tahun 2020 tentang tunjangan P3K. Yang terakhir selama ini kita tunggu-tunggu dan baru bisa terbit di akhir itu untuk mempercepat waktu itu kita segera mengkoordinasi untuk pemerintah daerah yang belum mengajukan rincian dengan formasi dan sebagainya pada awal bulan Oktober 2020. Namun demikian perlu kami infokan Pak Kepala dan Pak pejabat di BKN bahwa sampai saat ini masih terdapat sekitar 12 instansi yang masih belum sama sekali bergerak untuk menyerahkan dokumen kepada kami terkait dengan penempatan ini tadi untuk penerbitan keputusan menteri terkait dengan dan saat ini kami berharap untuk segera bisa melengkapi dokumen-dokumen tersebut ke kami sehingga proses pengangkatan P3K dari tempat sekalian itu juga bisa dilakukan cepatnya. Kemudian sesuai dengan topik yang diberikan kepada kami terkait dengan pengangkatan P3K tahap pertama, dasar hukum yang dipergunakan ada ya Bapak sekalian. Pertama hubungan perjanjian kerja P3K, kemudian pemberian kuasa pengangkatan P3K, ini Permenpan 70 tahun 2020 dan Permenpan RB nomor 71 tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Permenpan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru dosen tenaga kesehatan dan guru pertanian. Kalau Permenpan yang 70 dan 71 sifatnya adalah seterusnya ini akan bisa diaplikasikan ketika seterusnya, sedangkan yang 72 tahun 2020 ini hanya khusus untuk mereka yang telah mengikuti seleksi pada tahun 2019 sesuai dengan Permenpan RB nomor 2 tahun 2019. Ada baiknya juga kami sedikit isi Permenpan RB nomor 70 tahun 2020 yang terkait dengan masa hubungan perjanjian kerja, bahwa di sini sesuai dengan PP 49 bahwa masa hubungan paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama atau di susunan hubungan ASN. Kemudian yang kedua berlaku untuk jabatan fungsional dan jabatan lain yang bukan merupakan jabatan struktural tapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Kita ketahui bersama pada tahun 2019 semuanya adalah jabatan fungsional yang kemudian masa hubungan tadi bisa dipanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Kemudian sebelum disampaikan kembali perpanjangan tersebut kepada Menteri PAN-RB. Kemudian juga di situ diatur juga apa yang bisa menjadi dasar pertimbangan untuk jangka waktu yang akan
ditetapkan atau diajukan kepada kami, yakni apabila jenis pekerjaan tersebut bersifat sementara, jenis jabatan tersebut diperlukan untuk peningkatan kinerja organisasi, kemudian bagaimana ada prediksi beban kerjanya dalam beberapa tahun ke depannya, dan juga kaitan dengan kemudian terkait dengan hubungan perjanjian kerjanya sendiri antara P3K dengan PPK, disebutkan bahwa jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara PPPK dan PPK tidak melebihi batas waktu hubungan perjanjian kerja. Kemudian poin yang kedua adalah memperhatikan selisih tahun usia PPPK yang bersangkutan dengan batu seperti sebagai contoh, misalnya kalau umur untuk pensiun seorang guru adalah 60 tahun, umur 7 tahun, maka tidak dilakukan kontrak selama 5 tahun atau bisa melebihi sampai 62 tahun, tapi paling lama adalah 3 tahun, seperti itu. Kemudian perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian atau penilaian kinerja, tujuan misi, dan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK. Ini intisari dari Permenpan RB tahun nomor 70 tahun 2020. Berikutnya Permenpan RB tahun nomor 71 tahun 2020, di mana di sini dinyatakan bahwa PPK dapat memberikan kuasa kepada pihak di lingkungannya untuk mengangkat untuk yang kuasa penetapan pengangkatan tersebut ditetapkan melalui keputusan PPK-nya. Untuk instansi pusat, PPT Madya dapat diberikan kuasa kepada PPT Madya yang membidangi kesekretariatan, seperti misalnya Sekjen, Sesmen, atau Sestam. Kemudian untuk PPT Pratama di unit instansi vertikal, kementerian atau lembaga, itu juga dapat, seperti misalnya adalah Kepala Balai Besar atau Kepala Kanwil. Kemudian yang ketiga adalah pejabat setingkat PPT Pratama yang memimpin satu organisasi, seperti misalnya adalah rektor di perguruan tinggi negeri atau wakil duta besar. Di tingkat provinsi, pemberian kuasa dapat diberikan kepada PPT Madya yang mempunyai kesekretariatan, seperti misalnya adalah contoh Sekda Provinsi. Kemudian PPT Pratama yang membidangi kepegawaian, contohnya adalah Kepala BKPSDM Provinsi. Di luar itu PPK tidak dapat memberikan kuasa. Untuk PPT Pratama yang membidangi kesekretariatan kabupaten kota, seperti contohnya adalah Sekda Kabupaten Kota. Kemudian PPT Pratama yang membidangi kepegawaian kabupaten atau kota, yakni Kepala BKPSDM, Kepala BKD Kabupaten Kota. Ini intisari dari Permenpan RB nomor 71 tahun 2020. Selanjutnya kami sampaikan Permen RB nomor 72 tahun 2020, ini yang khusus dipakai sebagai dasar kita melakukan selanjutnya, atau merupakan perbaikan revisi dari Permenpan 2 tahun 2019. Intisarinya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama, pada pasal 20A, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK. Kemudian pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK yang ditetapkan kepada Kepala BKN. Yang ketiga adalah penerbitan nomor induk oleh BKN diterima oleh PPK dengan keputusan PPK diterima. Ini sebetulnya sudah tertulis di PP 49 tahun 2018. Kemudian di pasal 20B itu PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Kemudian pasal 20C, peserta yang dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 tahun dari PUP pada jabatan tersebut, maka perjanjian kerja diberlakukan 1 tahun dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa berakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kepala BKN sudah menyatakan bahwa ini ada sedikit, bukan sedikit lagi, mungkin keterlambatan hampir 2 tahun, itu dalam bagi mereka yang telah berusia di atas 59 tahun diberikan kontrak tapi hanya 1 tahun, jadi bisa melebihi
usia di 6. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan untuk teman angkatan P3K khususnya yang di tahun 2019. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan kami. Waktu dan tempat kami berikan kepada Anda. Terima kasih.